Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menilai apakah sebuah saham itu layak untuk diinvestasikan. Nah, terutama ini untuk alirannya yang dividen investing. Karena pernah ada yang menanyakan saham ini. Jadi ya udah sekalian aja. Studi kasusnya. Pada video kali ini kita bahas saham IPCM. Nah, langkah pertama seperti sudah saya bahas sebelumnya, yaitu kita screening dahulu sahamnya. Nah, ini sudah saya pernah buatkan videonya ya. Yang paling mudah itu kita menggunakan sekuritas yang kita miliki. Ya bisa ajaib, bisa Stockbit, atau sekuritas lain yang punya fitur untuk screening. Nah, setelah di screening, misalkan saja dapat saham IPCM ini. Langkah selanjutnya, kita lakukan analisa yang secara meluas terlebih dahulu. Lagi-lagi sudah saya buatkan videonya, jadi silahkan ditonton kalau mau tahu lebih dalam. Nah, dalam hal ini kita kan alirannya dividen investing. Maka syarat utama sudah wajib emiten tersebut harus rutin membagikan dividen. Di sini PCM dividennya rutin ya, dibagikan, bisa kita lihat. Selain itu, kita harus lihat bagaimana pertumbuhan EPS-nya. Nah, di sini kalau dilihat EPS-nya ini kan cenderung bertumbuh ya, setidaknya dalam 3 tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Setelah itu kita lihat lagi, IPCM ini perusahaan apa sih? Nah, di sini bisa kita lihat ya, sektornya, serta juga tanggal pencatatan IPO-nya, dan juga bahkan sampai dengan harga IPO-nya berapa. Dan kita cek juga bagaimana sih IPCM ini struktur pemegang sahamnya. Di sini bisa kita lihat mayoritas dipegang oleh PT Pelindo Jasa Maritim. Nah, kemudian bagaimana kepemilikan masyarakat? Kurang lebih 12%-an lah ya. Nah, dari struktur pemegang saham ini saya rasa oke lah, karena mayoritas dipegang oleh pengendali dan masyarakat memiliki tidak terlalu banyak jumlah sahamnya. Nah, mungkin kalian ngelihat tadi dan mungkin nanya ya, dari sekuritas apa sih bang infonya kok bisa lengkap begitu? Tadi itu saya gunakan sekuritas dari Stockbit. Dan menggunakan Stockbit ini kita juga bisa dapat banyak keuntungan. Saya sudah bahas di video sebelumnya. Dengan kombinasi saham, reksadana dan bank digital, kita bisa dapat profit yang maksimal. Bahkan saldo di RDN tetap bisa ngasih kita cuan. Nah, kalau mau tahu lebih jelasnya, nanti videonya linknya ada di deskripsi supaya lebih paham. Nah, caranya supaya bisa seperti itu, kalian bisa buat akun Bibit. Nah, caranya itu kalian buka bibit.id atau download saja aplikasinya di App Store atau di Google Play. Kemudian kalian daftar akun Bibit. Nah, sewaktu mendaftar, jangan lupa kalian pakai kode referral Yuk Paham Saham agar dapat cashback 25.000. Nah, setelah itu, setelah akun Bibit kalian jadi, kalian buka profil kalian nih, klik yang di kanan bawah, kemudian kalian buat akun Stockbit dan juga jangan lupa buat juga akun Bank Jagonya. Nah, nanti sewaktu kalian buat akun Bank Jago, jangan lupa masukin lagi kode referral AJI4C10A supaya kalian mendapatkan 25.000 masuk ke saldo kalian. Nah, jadi kan lumayan, dari Bibit 25.000, dari Bank Jago 25.000. Hanya dengan kalian cukup daftar menggunakan kode referral, dan catatan ya, selama promo ini masih berlaku. Ya, nanti kode referralnya ada di deskripsi kalau mau lihat lebih lengkap dan lebih detail. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Selanjutnya, kita melakukan yang namanya analisa secara mendalam kepada saham IPCM ini. Kita analisa lebih lengkap lagi. Kita buka profilnya IPCM, bisa dari website resminya ini ya. Di sini kan bisa dilihat bahwa IPCM anak usaha dari Pelindo Jasa Maritim yang salah satu subholding dari Pelindo, bergerak pada layanan pemanduan dan penundaan kapal. Nah, lalu bener-bener usahanya tuh di bidang apa bergeraknya?
bisa dicek lagi bahwa ternyata IPCM ini lebih fokus ya ke layanan kapal. Dari sini kan kita jadi punya gambaran ya, kita jadi tahu bahwa main bisnis atau bisnis utamanya itu ada pada layanan perkapalan. Nah, sehingga jasa-jasa lain seperti mungkin ya jasa angkutan perkapalan itu bukanlah lini utamanya. Sehingga jangan heran kalau di kinerjanya dari laporan manajemen ya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari mana sih? Lagi dan lagi dari website resminya. Atau kalian juga bisa cek dari website idx.co.id. Dari manapun, intinya selama datanya itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa kalian cek. Nah, di sini kita lihat pendapatan jasa pelayanan kapalnya itu adalah pendapatan paling besarnya dibandingkan dengan mungkin jasa-jasa lainnya ya. Kalau kita lihat ya, kenapa? Karena pelayanan kapal adalah bisnis utamanya, pendapatan terbesarnya. Nah, lalu bagaimana prospeknya IPCM ini? Nah, kalau kita lihat lagi dari laporan manajemen atau dari website resminya, area operasi IPCM ini sebagian besar kan hanya di wilayah barat ya. Wilayah tengah dan timur Indonesia itu masih belum banyak pelabuhan IPCM-nya. Nah, sehingga dari sini kita jadi ada gambar nih bahwa ternyata IPCM ini room of growth-nya atau ruang untuk bertumbuhnya itu masih sangat luas. Jadi masih sangat mungkin untuk bertumbuh dan ekspansi ke depannya. Nah, kalau kalian mau tahu lebih detail gambarannya, kalian silahkan saja bisa cek laporan keuangan dari IPCM ini. Karena di laporan keuangan ini data-datanya jauh lebih lengkap dan infonya lebih detail, bahkan sampai pendapatan per masing-masing pelabuhan. Nah, oke. Jadi dari hal ini ya kurang lebih IPCM saya simpulkan oke lah untuk diinvestasikan secara prospek ke depannya dan juga dari kinerjanya beberapa tahun belakangan ini. Nah, sampailah kita pada decision, yaitu keputusan kita nih untuk membeli saham. Di sini saya bagi atas 3 rentang waktu ya, atau 3 kategori lah. Yang pertama history di masa lalunya, kemudian saat ini harga wajarnya berapa sih? Nah, selanjutnya adalah future, di masa depan bagaimana prospeknya ke depannya. Nah, dari history kalau kita lihat, nah di sini adalah harga ya. Harga saham IPCM ini untuk kurun waktu 5 tahun ke belakang. Nah, kalau dilihat sekilas mungkin ngeri ya lihat harga sahamnya seperti ini. Ya, kalian bisa lihat sendiri, harga itu naik turun sangat cepat dan drastis. Nah, kemudian bisa dilihat terjadi penurunan yang sangat dalam. Nah, terus kemudian naik lagi nih. Cepat banget naiknya. Habis itu turun lagi. Nah, kemudian naik lagi. Dan kemudian harganya turun lagi. Nah, kelihatannya kok kayak ngeri ya, roller coaster banget itu, naik turun. Aman gak nih investasi di saham ini? Menurut saya bisa tetap aman dengan kita gunakan strategi ini. Saya sudah pernah bahas ini, strategi membeli saham versi paham saham di video-video sebelumnya. Kalian nanti bisa dicek ya. Nah, coba dari strategi paham saham ini kita coba simulasikan strategi ini untuk saham IPCM. Nah, di sini ada tabel ya. Nah, yang perlu dicatat pertama ini adalah tabel kita nabung rutin alokasi 1 juta per bulan. Kemudian metodenya dollar cost averaging dengan strategi paham saham. Selanjutnya, tidak menghitung fee sekuritas dan di sini berlaku pembulatan untuk average price-nya. Nah, jadi kita menabung selama 60 bulan atau 5 tahun sampai dengan 1 September 2023, berhenti di situ ya. Nah, mungkin ada yang nanya, kok gitu strateginya? Kenapa bang kok begitu? Ini sudah saya bahas di video sebelumnya tentang strategi beli saham. Bang, ngitung average-nya gimana? Udah dibahas juga di video tentang dollar cost averaging. Bang, kalau sahamnya lebih dari 1, udah dibahas juga di video sebelumnya tentang cara nabung saham dengan gaji UMR. Jadi teman-teman tolong ya, di deskripsi itu saya sudah cantumkan link video yang terkait dengan pembahasan video ini.
Nah nanti kalian silahkan tonton. Jadi sudah ada. Jadi karena satu video nggak akan cukup. Saya akan ngulang topik yang sama. Nah yang terkait udah ada di link deskripsi. Oke? Kita kembali. Intinya adalah hasilnya setelah kita nabung dollar cost averaging selama 5 tahun. Itu kan kita berarti sudah deposit sebanyak 60 juta. Ya karena 60 bulan atau 5 tahun ya. Hasilnya itu kita memiliki jumlah lot sebanyak 2.695 dengan harga average yaitu 261. Nah, harga per tanggal video ini dibuat di Oktober 2023 adalah 284. Maka di sekuritas kita akan floating profit sebesar 8,8% atau 6,1 juta. Tapi real profit kita sebenarnya 27%. Loh, dari mana? Yaitu dari dividen yang kita dapatkan selama kita rutin nyicil dan investasi saham ini, yaitu 11 juta lebih. Dan dividennya kan kita reinvest lagi. Jadi semakin hari, tiap bulan, tiap tahun, lot saham yang kita miliki terus bertambah. Dengan jumlah lot yang semakin banyak setiap bulannya, setiap tahunnya, otomatis dividen yang kita dapat pun juga semakin besar. Nah jadi kalau kalian nanya aman nggak investasi di saham ini? Melihat dari masa lalu, historical ya oke lah, kita masih tetap bisa profit selama kita memang alirannya dividen investing, fokus pada saham-saham yang membagikan dividen dan terus bertumbuh, serta pakai strategi beli saham versi dari paham saham. Kita tetap bisa profit di saham IPCM ini karena kita lakukan yang namanya averaging down di saat harganya sedang rendah. Jadi secara histori kita cek dari masa lalu oke lah ya, saham ini cukup oke untuk diinvestasikan. Nah kemudian saat ini berapa sih harga wajarnya? Udah kemahalan atau masih murah? Nah karena IPCM ini rutin membagikan dividen dan juga kalau dilihat profitabilitasnya ya atau kinerja perusahaannya tuh cenderung bertumbuh. Nah maka kita bisa gunakan metode valuasi dividen discount model. Lagi-lagi ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahkan ada file Excel untuk rumusnya. Jadi kalian silahkan cek aja. Nah ini saya sudah rangkumkan pendapatan dan juga laba bersih IPCM untuk kurun waktu 5 tahun ke belakang. Nah dari sini CAGR sebenarnya 4,7% lah ya laba bersih. Cuma kita konservatif aja, kita anggap CAGR 4%. Kemudian return yang kita harapkan tiap tahunnya ya kita asumsikan 10% lah per tahun karena dari CAGR dan dari dividen ya. Jadi oke lah 10%. Nah kemudian bisa kita lihat ini adalah dividen payout ratio-nya. Sebenarnya pernah 81%, 79%, tapi kita konservatif, anggap aja DPR-nya 73%. Kemudian ini adalah price to earning rasionya. Rata-rata selama 5 tahun, sebenarnya 15,36, tapi lagi-lagi kita konservatif. Kita lihat PER-nya saat ini aja. Asumsikan 5 tahun ke depan, PER-nya tetap sama di kisaran sekarang, yaitu 8,94. Jadi kita anggap aja nggak naik-naik deh, tetap segini, tetap di bawah 10, tetap murah. Ini konservatif ya, kita bener-bener mikir yang pesimis. Jadi kita anggap aja PER-nya sekarang sampai 5 tahun lagi tetap di angka 9. Walaupun ini mustahil sih ya, tapi oke lah. Nah dari data-data ini maka kita bisa dapatkan menggunakan metode dividen discounted model. Prediksi harganya 5 tahun lagi adalah Rp350 dari PER 9 ini ya. Nah di harga saat ini yang 284, harga wajarnya IPCM dari metode valuasi dividen diskon model adalah 317. Maka harganya saat ini tergolong under value dengan margin of safety itu kurang lebih sebesar 11% di harga saat ini, di harga 284 karena harga wajarnya adalah 317. Ini dengan asumsi CAGR-nya adalah 4%. Lalu ekspektasi return yang kita harapkan dari PCM ini adalah 10% per tahunnya. Dividen payout ratio rendah di angka 73%. Padahal kan pernah 80% ya. Tapi kita anggap 73% dan dengan PER
9 yang kita konservatif, anggap nggak bertumbuh tiap tahun. Maka kurang lebih seperti ini. Jadi saat ini IPCM ada di bawah harga wajarnya, tergolong under value dengan margin of safety 11%. Selanjutnya kita lihat future. Kita proyeksi nih di masa depan bagaimana dan dengan metode apa baiknya kita, yaitu dengan metode strategi beli saham versi paham saham. Nah, kalian yang baru mau mulai invest sekarang, menggunakan strategi dari paham saham kurang lebih begini ya caranya. Nah, sekarang nih per video ini dibuat di Oktober 2023, harga IPCM ada di 284 per lembar sahamnya. Ya, sebenarnya tergantung kalian nonton video ini kapan ya. Nah, tiap bulan asumsikan aja kita deposit sebesar 1 juta rupiah. Maka kita punya alokasi dana 1 juta untuk melakukan pembelian saham. Ya dong. Nah, tapi karena ini pembelian pertama kita, maka nggak usah beli semua. Gunakan hanya 50% dari alokasi. Jadi hanya beli 500.000 saja. Sehingga kita mendapatkan 18 lot saham IPCM. Masih menyisakan saldo sebesar 488.000 dan harga average price IPCM kita adalah 284. Nah, di bulan selanjutnya kita lihat kita tetap ya sama deposit sebesar 1 juta karena kan rutin mau nabung. Jadi alokasi dananya deposit di bulan tersebut ditambah saldo dari bulan sebelumnya, yaitu 1,488.000. Nah, kita lihat di situ harga IPCM di bulan selanjutnya itu berapa. Ingat rules dalam strategi beli saham versi paham saham. Karena rules tersebut itu akan mempengaruhi berapa banyak kita beli lot saham IPCM-nya. Yang akan mempengaruhi juga pada saldo yang tersisa kita untuk bulan selanjutnya. Yang tentunya ini akan mempengaruhi pada average price kita atau harga rata-rata saham kita. Nah, hal ini ya dilakukan saja untuk bulan-bulan seterusnya, dilanjutkan seperti ini. Cek di bulan selanjutnya harganya berapa, seterusnya dilakukan. Nah, potensi investasi kalau kita di PCM ini selama kurun waktu 5 tahun ke depan kurang lebih seperti ini ya, mengacu pada EPS harga wajar per yang tadi itu. Jadi kalau saja kita sekarang investasi sebesar 1 juta rupiah, maka kita dapat 35 lot saham IPCM dengan harga 284 ya saat ini. Maka 5 tahun ke depan capital gain-nya kurang lebih seperti ini dan dividennya kurang lebih seperti ini setiap tahunnya. Nah, sehingga investasi 5 tahun di saham IPCM kita dapat capital gain 233 ribuan atau setara dengan 23% dari investasi awal. Lalu dividen yang didapat kurang lebih 463 ribuan atau setara dengan kurang lebih 46% dari investasi awal. Nah, bayangkan kalau tiap bulan selalu nyicil nabung rutin sahamnya, beli terus, lotnya ditambah terus dengan metode DCA versi paham saham. Dan juga dividen yang didapat itu kita reinvest lagi. Ya kan bisa kebayang ya, otomatis investasi kita akan terus bertumbuh, jumlah lotnya akan terus bertambah dan juga akan terus besar dividennya dari tahun ke tahun. Nah, catatan penting ya, kalian jangan telan mentah-mentah. Tetap dalam investasi kalian cek perusahaannya gimana, profitabilitasnya masih baik enggak, fundamental sahamnya masih baik atau tidak. Nah, selama perusahaannya masih baik, masih bertumbuh dan harus terus rutin ngasih dividen, maka kalian tetap bisa lakukan cicil rutin beli sahamnya. Oke, ini catatan pentingnya ya. Jadi itu tadi terkait future atau proyeksi dan juga metode untuk di masa depan bagaimana. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana kita menilai sebuah saham layak atau tidak untuk diinvestasikan. Sehingga menurut pandangan saya pribadi IPCM oke, baguslah, cukup baik untuk diinvestasikan, cukup layak. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana strategi beli saham maksudnya itu tadi apa sih? Kalian bisa lihat videonya di sini. Dan bagaimana mengkombinasikan investasi saham agar profitnya maksimal, kalian bisa lihat videonya di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar kita paham saham.